Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita kali ini adalah hereditas pada manusia, sering disebut dengan pewarisan sifat pada manusia. Seperti kita ketahui, sifat ditentukan oleh gen. Gen atau sifat kita warisi dari kedua orang tua kita. Itulah sebabnya dalam satu keluarga sering terdapat sifat yang mirip antara kakak dan adik. Misalnya jenis rambut dan warna kulit, intelijensia dan kecakapan tertentu. Ada juga kecenderungan seseorang akan mengalami atau terkena penyakit atau cacat seperti yang diderita oleh kedua orang tuanya atau kakek dan neneknya. Sifat atau gen tersebut diwariskan melalui sel gamet, sperma, dan sel telur. Gen tersebut ada yang diwariskan melalui kromosom gonosom atau kromosom autosom. Masih ingat kan nak yang mana autosom yang mana gonosom? Perhatikan gambar ini untuk mengingatkan saja. Autosom dan gonosom, kamu perhatikan, ya. Sedangkan gonosom, lihat. Gonosom pada pria itu ada dua, X dan Y. Gonosom pada wanita itu hanya satu, yaitu X. Sekedar mengingatkan ya nak. Sifat-sifat yang diwariskan melalui gonosom itu ada dua, yang bersifat resesif antara lain buta warna, hemofilia, anadonsia, hidrosefali, sindrom Lesnihan. Sedangkan yang bersifat dominan adalah gigi coklat. Melalui gonosom Y ini hanya dialami oleh kaum pria, karena gonosom Y hanya dimiliki oleh kaum pria, yaitu adalah hipertrikosis atau telinga berbulu. Jadi jika ayah kita telinganya berbulu, maka semua anak laki-lakinya telinganya pasti berbulu karena gennya diwariskan melalui gonosom Y. Sekarang kita lihat nomor 1, buta warna. Apa itu buta warna? Itu kelainan di mana seseorang tidak dapat membedakan warna. Gen buta warna ini terpaut pada gonosom X dan bersifat resesif. Jika C besar adalah gen untuk mata normal, maka C kecil adalah gen untuk buta warna. Maka akan ditentukan yang mana genotip, yang mana fenotip. Perhatikan nak. Lihat, karena ini adalah pautan seks, maka penulisan genotipnya harus kita menggunakan jenis kelamin. Contohnya lihat ini, kalau perempuan dia kita menggunakan XX, kalau laki-laki kita gunakan XY. Nah kalau dia perempuan, genotipnya ada 3 macam. Perhatikan XC besar itu untuk perempuan bermata normal. XC besar, XC kecil itu perempuannya bermata normal, tetapi dia mewariskan sifat buta warna. Yang ketiga, wanita buta warna disebut apabila genotipnya XC kecil karena tadi dia bersifat resesif. Sedangkan prianya yang bermata normal yaitu adalah XC besar Y. Dan pria dikatakan buta warna jika pada X-nya terpaut gen C kecil. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Jika laki-laki mata normal menikah dengan perempuan mata normal tetapi mewariskan buta warna, tentukanlah kemungkinan genotip dan fenotip anak-anaknya. Nah, maka bagaimana penyelesaiannya? Tentu akan kita buat dulu fenotip dan genotip parental atau orang tua. Tadi dikatakan laki-lakinya matanya normal. Ingat penulisan genotipnya harus menggunakan gonosom X C besar karena mata normal Y. Sedangkan wanitanya tadi dikatakan bermata normal tapi pewaris, maka genotipnya XC besar XC kecil. Sedangkan ketika mereka mewariskan sifat ini mereka harus membentuk gamet dulu. Maka gamet primanya ada 2 yaitu XC besar dan Y. Sedangkan gamet wanitanya ada 2, XC besar dan XC kecil. Maka kemungkinan anak-anak mereka yang akan lahir adalah kemungkinan pertama, perhatikan nah ini, XC besar dengan XC besar. XC besar dengan XC kecil. Baru yang ketiga, XC besar dengan Y. XC kecil dengan Y. Maka kemungkinan anak-anaknya ada genotipnya 4. Yang mana itu? Yang pertama XC besar itu nanti dikatakan wanitanya bermata normal. Yang kedua XC besar XC kecil wanitanya bermata normal, tapi lihat di sini dia sebagai carrier. Yang ketiga XC besar Y prianya bermata normal.
Dan yang terakhir, kemungkinan yang keempat adalah X kecil Y ini adalah prianya buta warna. Maka jika perempuannya pewaris, maka nanti kemungkinan besar anak laki-lakinya akan mengalami kelainan seperti yang kita lihat pada soal ini. Contoh yang kedua yang lebih kompleks, nak. Wanita normal pewaris. Maaf. Yang kedua, contoh yang kedua, wanita yang ibunya buta warna. Nah, ini sekarang wanita itu ibunya buta warna, ayahnya bermata normal menikah dengan pria yang ibunya buta warna. Maka apa yang ditanya? Apa genotip wanita dan pria tersebut? Baru yang kedua, tentukan kemungkinan genotip dan fenotip keturunannya. Maka kita lihat. Yang pertama, genotip wanita dan pria tersebut. Wanita itu akan menjadi bergenotip X besar, X kecil. Itu X besarnya berasal dari ayah, X kecilnya berasal dari ibu. Sedangkan prianya, karena dikatakan tadi prianya itu ibunya buta warna, maka pria tersebut akan bergenotip X kecil Y. Maka kemungkinan genotip dan fenotip keturunannya, kemungkinan pertama X besar, X kecil. Ini nanti dikatakan wanitanya normal tapi carrier. Yang kedua, X besar Y ini akan berjenis kelamin laki-laki dengan mata normal. Yang ketiga, X kecil yang mereka peroleh dari ayah maupun dari ibu. Ini nanti disebut wanitanya buta warna. Dan yang keempat, X kecil Y ini akan menghasilkan pria buta warna. Itu contoh kelainan pada mata. Kemudian yang kedua itu hemofilia. Hemofilia itu adalah kelainan genetis seseorang darahnya sukar membeku. Hemofilia ini hanya ditemukan pada pria karena pada wanita bersifat letal. Masih ingat kan gen letal? Gen tersebut berpaut pada gonosom X dan bersifat resesif. Jika kita misalkan H besar adalah normal, maka H kecil hemofilia. Maka akan didapatkan fenotip dan genotip sebagai berikut. Genotipnya H besar, wanita mata normal, dan seterusnya. Boleh nanti lihat ya nak ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soalnya. Wanita normal pewaris hemofilia. Wanitanya normal tapi pewaris hemofilia menikah dengan pria hemofilia. Tentukanlah genotip wanita dan pria tersebut. Yang kedua, kemungkinan genotip dan fenotip anak-anak mereka. Nah, tadi dikatakan wanitanya adalah pewaris hemofilia, maka genotipnya adalah H besar, X kecil. Sedangkan prianya normal, maka genotipnya adalah X besar Y. Maka kemungkinan anak-anak mereka itu kemungkinan pertama, X besar akan melahirkan wanita normal. Ibu singkat ya. Yang kedua, X besar dengan Y akan menghasilkan pria normal. Kemudian persilangan yang ketiga, X besar, X kecil, ini disebut wanitanya normal tapi carrier atau pewaris. Dan yang terakhir kemungkinan anak-anak mereka yang lahir adalah X kecil Y. Nah, ini disebut nanti pria hemofilia. Oke. Baru berikutnya yang kedua. Contoh yang kedua. Wanita yang ayahnya hemofilia. Nah sekarang wanita yang ayahnya hemofilia menikah dengan pria hemofilia. Bagaimana genotipnya? Wanita ayahnya hemofilia, maka genotipnya seperti ini. Nah, ini adalah genotip ayahnya, ayah wanita. Maka H kecil diwarisi dari ayahnya. Baru prianya hemofilia, maka genotipnya X H kecil Y. Apa kemungkinan genotip dan fenotip keturunan mereka? Kemungkinan pertama, perhatikanlah, X besar, X kecil, ini dia. Ini nanti akan menghasilkan wanita normal tapi carrier. Yang kedua, X besar Y ini akan melahirkan pria normal. Kemungkinan ketiga,
Eksa kecil ini dia. Ini dikatakan wanitanya letal. Letal itu artinya meninggal sebelum lahir. Maka tidak ada wanita hemofilia. Hemofilia hanya ditemukan pada laki-laki. Dan yang terakhir, kemungkinan yang keempat, eksa kecil Y ini. Nah, ini disebut nanti pria hemofilia. Nanti pada soal-soal berikutnya diperhatikan dengan bagus ya nak. Nah, hanya 2 dulu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada latihan soal, silakan latih dengan benar. Sekian dan terima kasih.